Perhatian. Konten ini dibuat hanya berdasarkan literasi sejarah dan sumber informasi ilmiah lainnya. Dengan tujuan untuk berbagi dan menambah pengetahuan tentang sejarah yang mungkin belum kamu ketahui. Jadi, buat kamu yang baperan dan gampang tersinggung tanpa melihat konteks, mending skip aja. Apakah kamu tahu legenda tentang The 10 Lost Tribes atau 10 suku Israel yang hilang? Sejarah ini bermula sejak peristiwa yang dialami oleh kerajaan Israel Utara. Dan, inilah sejarah kisahnya. Sekitar tahun 1900 sebelum Masehi, ada seorang kaum Ibrani bernama Yakub, Jacob, atau di dalam Islam lebih sering disebut dengan Nabi Yakub alaihi salam. Beliau mempunyai nama lain yaitu Israel. Israel yang dimaksud di sini bukan nama negara ataupun kaum, tapi nama lain dari Nabi Yakub alaihi salam. Keturunannya lah yang kemudian dinamakan bangsa Israel atau Bani Israel. Yakub merupakan kakek moyang ketiga bagi bangsa Israel. Dia memiliki 12 orang anak laki-laki, yakni Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Dan, Naftali, Gad, Asher, Isyakar, Zebulon, Yusuf dan Benyamin. Kisah ke-12 anak Yakub ini sangat terkenal karena dituliskan di dalam semua kitab suci agama Abrahamik atau Abrahamiah. Di dalam Islam, kisah yang paling terkenal dari anak-anak Yakub ini adalah ketika Nabi Yusuf alaihi salam dibuang ke sebuah sumur oleh para kakaknya karena terjadi kecemburuan sosial dari para kakaknya kepada Yusuf. Ke-12 anak laki-laki Yakub ini berketurunan dan kelak akan membentuk suku masing-masing. Dengan nama sukunya diambil dari nama masing-masing ke-12 anak Yakub itu. Dan dari gabungan ke-12 suku itulah dikenal sebuah nama, yaitu bangsa Israel atau Bani Israel. Pada tahun 931 sebelum Masehi, King Salomo atau Raja Sulaiman atau Nabi Sulaiman wafat. Dan tahta kerajaan diberikan kepada putranya yang bernama Rehabim. Dikala itu, rakyat menuntut raja baru agar menurunkan pajak kerajaan. Tetapi, Rehabim memilih untuk menaikkan pajak. Tanggungan rakyatnya makin bertambah. Akhirnya, 10 suku-suku keturunan putra-putra Yakub menolak Rehabim sebagai raja dan memilih untuk melepaskan diri dari kerajaan utama. Mereka pun membentuk kerajaan baru, yakni Kerajaan Israel Utara, dan mengangkat Yeroboam bin Nebat sebagai raja pertama. 10 suku yang bergabung ini, antara lain adalah suku Ruben, Simeon, Isyakar, Gad, Asher, Dan, Zebulon, Naftali, Efraim, keturunan Yusuf, dan suku Manasye, keturunan Yusuf. Di sisi lain, suku Yehuda dan suku Benyamin bersatu untuk membentuk kerajaan Yehuda atau kerajaan selatan. Kerajaan Yehuda atau gabungan dari suku Yehuda dan suku Benyamin inilah yang menjadi pencetus bangsa Yahudi. Tidak seperti suku lainnya, suku Lewi tidak mempunyai tanah. Karena tugas mereka adalah perihal keagamaan. Pada tahun 721 sebelum Masehi, kerajaan Israel Utara diserang pasukan Asyur dari kerajaan Asyur atau Assyria, yang dipimpin Salmaneser V, dan dilanjutkan oleh Sargon II. Setelah kerajaannya runtuh, para penduduk dibuang dan diasingkan ke Khurasan. Ketika penaklukan berakhir, tidak ada yang tahu kemana suku-suku Israel itu pergi. Ke-10 suku tersebut akhirnya dinyatakan hilang, dan tercerai-berai ke seluruh dunia. Berbeda dengan 2 suku lainnya, yaitu suku Yehuda dan suku Benyamin, mereka masih bertahan dan dapat kita lihat bahkan kita temui sampai sekarang. Pada saat ini, mereka lebih dikenal dengan sebutan orang Yahudi. Sekarang, para peneliti sudah memulai eksplorasi ke berbagai dunia, untuk menemukan kembali jejak-jejak ke-10 suku Israel yang hilang itu. Rupanya, Indonesia juga menjadi tempat yang diteliti, dan diduga sebagai salah satu wilayah diaspora, dari keberadaan suku Israel kuno itu. Profesor Tudor Parfit, seorang profesor Universitas Internasional Florida, pernah melakukan ekspedisi penelitian ke Papua Nugini. Selama di sana, dia mempelajari budaya masyarakat Gogodala.
Suku Gogodala merupakan pemburu yang berada di bagian barat Papua Nugini, dan mereka percaya bahwa mereka adalah salah satu dari garis suku yang hilang. Bangsa lain yaitu bangsa Melanesia, yang juga banyak sekali tersebar luas di Indonesia bagian timur, juga diyakini menjadi bagian dari suku bangsa Israel yang hilang dan tersesat. Sayangnya mereka belum diberikan hak untuk kembali ke Israel, karena belum merubah agamanya dari Kristen menjadi Yahudi. Beberapa suku lain di Indonesia juga sering disebut sebagai keturunan suku Israel kuno. Suku-suku itu adalah suku Nias, suku Batak Toba, suku Mentawai, suku Minangkabau, suku Enggano, Dayak Laut atau suku Iban, suku Talaud, suku Sangihe, suku Minahasa, suku Mongondo, suku Gorontalo, suku Toraja, suku Mandar, suku Sumba, dan suku Alifuru. Mencari jejak yang telah lama hilang memanglah sulit, dan membutuhkan waktu lama untuk menguji kebenarannya. Nah, gimana nih menurut kalian? Apakah benar Indonesia sudah bercampur dengan suku bangsa Israel kuno? Kalau memang benar adanya, berarti ada di antara kita adalah garis keturunan langsung dari Nabi Yakub. Tulis pendapat kalian di kolom komentar.